Terima kasih Pak Jokowi, Singapura sepakat mengembalikan 1.000 triliun aset para koruptor. Nggak kayak yang dulu, kadernya malah rombongan jadi koruptor. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ya, perjanjian pengembalian atau pengiriman orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura, jadi bisa diserahkan ke Indonesia untuk diadili atau dihukum, kemudian Indonesia juga bisa mengembalikan orang Singapura yang melakukan kejahatan untuk dihukum dan diadili di Singapura. KPK sangat mengapresiasi kemajuan proses perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani hari ini, karena sesungguhnya perjanjian ekstradisi ini sudah kita upayakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 98. Baru 2022 ini berhasil mencapai satu kesepakatan. Ini merupakan titik maju ya. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Pemerintah akan segera memproses 3 ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam keterangan persnya pada Rabu 16 Februari di kantor Kemenko Polhukam. Di dalam tata hukum negara ini, perjanjian internasional itu harus diratifikasi agar punya daya laku. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan agar segera memproses ratifikasi perjanjian yang harus ke DPR. Mahfud MD mengingatkan sebelumnya, yaitu pada tanggal 25 Januari 2022, lalu pemerintah telah melakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Singapura dalam 3 hal. Pertama, perjanjian Flag Information Region atau FIR, kemudian Defense Cooperation Agreement atau DCA, dan perjanjian ekstradisi. Menurut Mahfud, ketiga ratifikasi antara Indonesia dan Singapura akan menguntungkan kedua negara, terutama dalam penegakan hukum. Dari Indonesia sendiri akan memperoleh keuntungan karena banyak pelanggaran hukum pidana di mana orang-orangnya kemudian lari ke Singapura atau menyimpan aset di Singapura yang disinyalir mencapai 1.000 triliun. Untuk diketahui, proses ratifikasi perjanjian antara Singapura dan Indonesia telah berjalan cukup lama. Pemerintah mengaku bersyukur atas terlaksananya ratifikasi di awal tahun ini. Dengan adanya ratifikasi, menurut Mahfud, kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura maupun sebaliknya dapat segera diproses secara hukum. Dari kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura bisa diserahkan ke Indonesia untuk bisa diadili atau dihukum. Kemudian, Indonesia juga bisa mengembalikan orang-orang Singapura yang melakukan kejahatan untuk bisa dihukum dan diadili di Singapura. Terkait hal tersebut, pemerintah Singapura sempat marah. Disebut sebagai surga koruptor oleh Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Singapura lantas mengungkit soal perjanjian ekstradisi dengan Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mulanya, Kemlu Singapura mengungkit bantuan CPIB terhadap KPK. Salah satunya terkait bantuan untuk memanggil bagi orang-orang yang hendak diperiksa ke KPK. Singapura juga memfasilitasi kunjungan KPK ke Singapura pada Mei 2018 untuk mewawancarai orang yang berkepentingan dengan penyelidikan mereka. Singapura juga mengungkit perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan sebagai satu paket pada April 2007. Penandatanganan itu disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Namun, kedua perjanjian tersebut masih menunggu ratifikasi oleh DPR. Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPRD, Habibur Rahman, meminta pemerintah segera menangkap koruptor yang bersembunyi di Singapura. Ini menyusul hadirnya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Diketahui Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, menandatangani perjanjian ekstradisi dua negara dan disaksikan Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Singapura di Bintan, Kepulauan Riau. Dia berharap perjanjian itu tidak hanya sekedar perjanjian, melainkan harus ada tindak lanjut secara serius. Sebelumnya ada keterangan tertulisnya
Yasona mengatakan perjanjian ekstradisi itu bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika, dan pengacauan. Yasona mengatakan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif berlaku surut terhitung tanggal diundangnya selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal kadaluarsa sebagaimana diatur pada pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Adapun jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian berjumlah 31 jenis. Di antaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang,